Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys. Aduh, udah lama kagak opening kayak gini cuy. Gue sakit lagi. Kali ini karena gue di spam dimintain film azab sama si kids ini. Maka dari itu, lihat ini dah. Cuman di Wakanda orang bisa berjalan di atas lumpur cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Pada awal mula kisah ini, terdapat seorang tukang kredit bernama Nanda yang dengan sengaja berbuat sebuah kebegundalan karena setiap nasabahnya bayar, ia sama sekali tidak mencatatnya di buku agar para warga dan niatan baku gede. Kebetulan kemarin habis low streak dari Warrior sampai akunya kena banned karena dianggap tidak pantas bermain ML. Alhasil karena nasabah yang mirip avatar ini kagak mau dibaku gedik, terpaksa Nanda mengambil TV-nya hitung-hitung agar ia tak bisa menonton sepak bola lagi. Apalagi udah tak ada yang seru di sepak bola akibat pelatih Korea kita malah diki dari pekerjaannya. Ya elah, cuman karena kagak bisa nonton sepak bola pun langsung pingsan. Nah, saat dibawa ke rumah sakit, lebih baik meninggal daripada kagak bisa nonton bola. Karena kejadian ini membuat dua minion ini mulai kesal dengan Nanda, padahal nanti malam mereka niatan nobar kekalahan Wakanda akibat pelatihnya Raja Judai. Kok malah kesana? Tapi sayangnya TV-nya malah digondol begundal. Hasil dengan pasukan squad yang seluruhnya mantan player FF, mereka pun mendemo ke rumah Nanda untuk minta keadilan. Meskipun kagak dapet karena keadilan perlu uang untuk ditegaskan. Anjas. Semua warga di sini nggak akan ada yang mau ngambil kreditan dari kalian. Beberapa minggu kemudian, karena para warga tak mau mengambil kreditan, kini Nanda pun membuka usaha warung soto khas Wakanda dengan berbagai varian yang tidak halal. Konon daging kucing 1000 cc pun ada di setiap adukan sotonya. Dan kala itu ia pun merasa terkalah saingkan oleh soto tetangganya. Dan saat dicari tahu apa penyebabnya, ternyata hanya karena warung soto Nanda begitu kelas ekonomi, jadi tak cocok dipakai bikin story Instagram dengan caption "nyoto dulu guys". Jadi itu penyebabnya. Aku harus bikin warung sotonya Pak Rahmat jelek di mata warga. Dimana saat Kak Gem bersama ayangnya beli soto, Nanda diam-diam memasukkan serbuk yang biasanya dihirup melalui hidung. Waduh. Sehingga saat para minion datang untuk menyantap soto sebelum melakukan mabar bareng, mereka pun tiba-tiba muntah-muntah. Kemudian diare secara instan sampai ada yang rebutan toilet dan saat dibawa ke rumah sakit. Aduh. Isi Bu, ini dikarenakan keracunan makanan. Buset, keracunan makanan gak instan gitu juga cuy. Baru ditabur udah mules. Mendengar mereka semua keracunan makanan yang tidak higienis, makan sunlet aja kalian biar higienis. Para warga pun langsung menyerang ke warung soto untuk menangkap si tukang soto ini agar meet and greet dengan para napi di lapas. Dan di hari itu juga ia pun udah resmi memakai baju bersablon tahanan yang kemungkinan bertemu dengan Agus Nohen di penjara. Di sana para warga juga menyerang rumah si pemilik soto untuk memberinya kabar gembira. Suami ibu masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Yang seperti biasa setiap menerima kabar seperti itu membuat pasangannya auto tershutdown karena saat ditransfer ke rumah sakit. Pasien mengalami pendarahan di otaknya Bu. Pendarahan di otak dong. Otaknya meletup saat tertampar realita harus menjanda 10 tahun. Mendengar realita itu para warga tak ada tampang bersalahnya. Giliran mereka ngedelete orang santuy, giliran keluarga mereka yang didelete kuar-kuar datu cangkem. Sehingga baru 1 hari tinggal di polsek, bapak ini pun udah menerima berita buruk karena harus menduda permanen. Ketika penguburannya, para warga cuma bisa geleng-geleng kepala, padahal penyebabnya mereka sendiri. Aduh. Bahkan di sana hadirlah Ulti Eudora berniat menyerempet para warga ketika mereka pulang. Tapi karena sadar ia hanya diperintah untuk menyerang Nanda di akhir film, akhirnya niatan itu pun dibatalkan oleh sang editor. Azabnya kagak adil guys. Nah, di sisi lain, Nanda pun mulai menghitung cuannya dari hasil persotoan duniawi miliknya sampai menghadirkan sosok beban keluarga setelah ia lempar HP karena low streak. Pak, beliin Angga HP baru ya. Iya, besok dibeliin. Kata-kata yang sangat diinginkan oleh kita semua ya kan guys? Pas minta apa bapak auto beliin, bapak gue malah menghilang dari line. Baru aja mendapatkan cuan dari hasil yang tidak halal karena jualan soto bilang daging sapi, tahu-taunya daging babi. Akhirnya malam harinya didatangilah seorang ayam maling level 1 karena kalau level tertinggi itu ayam maling yang suka tidur saat rapat. Cuaks. Kala itu ia pun berhasil mengamankan cuan milik Nanda meskipun setengahnya berhasil diselamatkan oleh istrinya. Baik,
Di sana kepala sang istri harus terbentur sebuah meja dengan slow motion, tapi sakitnya ngalahin rasa sakit orang lagi melahirkan. Namun untungnya saat dibawa ke rumah sakit, sang dokter tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan cuma bekas luka biasa, ya lama-lama juga jadi koreng, begitulah katanya. Di sana sang emak pun memberikan tutur tinular karena beliau bukan mama dedeh yang katanya penyebab Nanda sial 100% ori karena membuka usaha soto memakai uang haram, hasil dari menjadi tukang kredit yang siap memparani nasabah jika tak mau bayar. Bahkan kata emaknya revo koperasinya pun sampai dijual, tapi Nanda malah mengaku revonya dibegal saat balap-balapan bersama tronton di jalur lintas Sumatera. Rezeki yang gak benar. Kalau dimakan ya gak jadi daging. Ya, lagian uang dimakan mana bisa jadi daging. Tapi meskipun udah diberikan tutur, keyakinan Nanda yang mengateiskan ini membuatnya tak percaya dengan adanya Tuhan apalagi azab. Lah, padahal dia main di film azab. Yang ada ia malah menyalahkan kejadian ini ke istrinya yang kagak becus menangkap maling. Ngapain masih di sini? Pulang! Galak amat bang. Nah, 1 bulan staycation di rumah sakit padahal kepala cuman lecet pemakaian doang. Kini akhirnya mereka udah pulang kembali ke rumah, tapi rupanya akibat kebentur itu, sang istri udah kembali ke jalan kebenaran. Risan dari perbuatan kebegundalannya, namun baru aja beberapa menit menghirup aroma rumah dengan stella rasa jeruk. Aduh. Apa? Hanya di kantor polisi? Saat ke kantor polisi, nah ini nih. Dengar baik-baik kalian ya. Untung ibu bisa kasih uang jaminan. Gimana? Uang jaminan? Meskipun udah dibebaskan, Begunal anaknya ternyata memiliki sifat yang sama seperti bapaknya, sama-sama suka berkata kebun binatang. Tapi untung dengan adanya Sima, Ratna pun disuruh tabah menjalani hidupnya dan berfokus pada pertobatannya jika tak ingin mendapatkan sambaran petir di akhir film. Daripada memakan uang haram, rupanya Sima memiliki pekerjaan sebagai influencer makanan untuk para anak yatim di luaran sana. Karena dengan sekali gigitan, bisa membuat mereka seperti memiliki keluarga. Lebih enak kan kalau ditambah susu? Nah, kalau itu ciri-ciri bocil kurang bersyukur. Sesudahnya menyelesaikan 1 endorsan, Sima pun melihat perkelahian 2 barudak yang sedang disarankan tobat oleh istrinya, di mana hanya cuma disuruh tobat doang. Cangkem Nanda pun langsung berkata, aku adalah Yin dan aku tidak pernah berubah. Sampai membuat kepalanya langsung kena kutukan seperti lagi berada di arena sambung ayam. Dan akhirnya, tebak guys, tebak. Bu Asih tidak bisa terselamatkan. Beliau sudah meninggal. Langsung wasted dong. Mental health warga Wakanda emang gampang banget dibikin wasted. Pantesan aja sekarang ada medical check up gratis. Di sisi lain ada geng motor beat ember yang sedang balapan di Mandalika sebelum kena sentuhan pemerintah setempat. Buset, Beat butut lawan Beat keluaran terbaru pada tahun itu. Ya jelas menang lah. Karena balapan ini membuat anak Nanda harus ditransfer ke rumah sakit yang posisinya harus menyusul neneknya ke liang lahat. Ciah, kasihan lu kids, beda jalur sama nenek lu. Nenek OTW surga ya, lu dicambuk di neraka. Akibat menjalani hidup yang mengterong-terongkan, kini akhirnya anak mereka harus berakhir ditanam di kuburan padahal masih awal tahun, udah jadi member neraka. Bahkan dari penelitian anaknya, si Ratna kembali ingat dengan kata-kata emaknya yang kalau makan uang haram pasti masuk neraka. Alhasil ia pun langsung menyalahkan suaminya karena akibat Angga kebanyakan makan uang haram, contohnya sering top up diamond pakai uang haram yang Angga suka curi diam-diam di kamar bapaknya. Buset, makin haram dong. Membuat tempat Angga kini tak sejalur dengan neneknya. Si Angga jalur api-api brutal, sedangkan neneknya jalur tangga yang udah dikeramik dan menuju ke atas menggunakan awan kinton. Sepulangnya dari kuburan, kini Ratna memantapkan diri untuk bertobat ria agar bisa kumpul dengan emaknya kalau udah wasted. Karena tahu kalau anaknya akan bertemu dengan sang suami di akhir film, jadi supaya adil ia pun memutuskan untuk tobat. Di mana besoknya Ratna mulai datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang tukang soto ini. Kalau suaminya lah yang menaburkan bubuk kematian saat Kak Gem datang memesan soto. Hingga akhirnya terciptalah kata-katanya Kak Gem. Bahkan dari taburan bubuk kematiannya itu membuat kini gender Kak Gem bisa menyesuaikan di segala kondisi. Namun meskipun dengan kesaksian ini tak membuat si tukang soto bisa bebas. Karena ya kalian tahu sendirilah, dia kan bukan koruptor. Setelah memberikan kesaksian, kini sebuah ulti Eudora pun terpencet oleh bocil yang jarinya keluar keringat saat lagi lawan minion.
sampai membuat warung Nanda kebakaran, sementara yang punya malah enak-enakan flexing depan kameramen. Warung sotonya bapak kebakaran. Nah, saat OTW ke tempat kejadian, nyiramnya pakai ember kerja bakti, mana bisa padem. Di sana Nanda bukannya sadar kalau ini adalah ulah player toksik, melainkan ia malah kepikiran istrinya mengira kalau ini pasti ulah Ratna. Alhasil bukannya memanggil Bombe, yang ada ia malah memaki-maki si Ratna. Semua ini terjadi perbuatan kamu. Tapi baru aja beberapa menit memaki-maki, datanglah para warga yang udah mendengar bacotan Nanda kalau ia penyebab warung saingannya kena kasus, termasuk penyebab para warga kebelet boker tiap detik. Kala itu daripada ditangkap kering, lebih baik ketangkep basah, makanya Nanda kabur untuk mencari keringat. Dimana dari hari gelap Nanda pun kabur sampai hari berubah skin menjadi terang dengan kaki yang cosplay Sengkuni. Dan saat dicek bagian telapaknya, wadaw, rupanya kakinya udah terkena panu kadas kurap kutu air. Namun karena di era ini belum ditemukannya Kalpanax, Nanda pun berusaha tetap kabur dan bersembunyi dari kejaran para warga yang ingin memberikan salam olahraga. Cari bang. Hadi. NPC buta map. Kalau nyari orang tengok depan belakang bang, bukan depan doang. Nah, saat para warga udah pergi, kaki Nanda pun di smackdown oleh kelapa muda, padahal ngarepnya mama muda yang mengharuskannya staycation di tengah hutan karena kesulitan untuk berjalan. Ketika udah berjam-jam rebahan santuy, kini muncullah sebuah editan yang menguak-wakan. Sebuah ular PNG berjalan mendekat ke arahnya, yang entah ini ular jenis apa, dibilang piton tapi lebih mirip Saiton. Ular macam apa ini? Rupanya ularnya ada dua, bukan satu, yang langsung mengkokop kaki Nanda sehingga membuatnya langsung kejang-kejang, sementara kameramen menyorot detik-detik pendeletan nyawa Nanda. Buset, ikan terbang bikin film macet-macetan. Beruntung para warga berhasil menemukan mayat Nanda yang kemudian dibawa pulang untuk dicuci menggunakan Mama Lemon. Namun tiba-tiba sebuah petir pun membuat pemandiannya menyala bangku, membuat para warga harus menambah kerjaan memadamkan api 3GP yang dibuat oleh kru film. Nah, saat jenazahnya dibawa masuk ke dalam, tiba-tiba lampu dinding yang tak setara dengan lampu milik Siska Cool pun tiba-tiba menyemekdown ke bawah hingga membuat kaki salah satu minion kesemutan. Kemudian ketika pendeliperian jenazah ke pemakaman, sebuah ulti Vale pun menerjang diikuti dengan ulti Eudora yang melanda satu kampung seperti tragedi di Los Angeles, cuman bedanya ini angin doang, bukan angin campur api. Serem cuy. Astagfirullahaladzim, kita tersesat. Lah, tinggal di kampung udah puluhan tahun bisa-bisanya tersesat. Ketika akan pergi dari sana, muncullah daging soto buatan Nanda, yaitu kucing 1000 cc yang begitu burik. Buset, harimau depan mata masa iya kagak ngehap. Sepertinya harimau itu sudah tidak mengejar kita, Pak Ustadz. BTW itu sorban Pak Ustadz motif bendera Israel kah? Kala itu lagi-lagi para warga latah membuang keranda Nanda ke lumpur lapindo, dan saat mengambilnya, what the hell, mereka bisa jalan di atas air yang mendidih cuy. Makin jelas banget emang kita tinggal di Konoha. Ustadz, ini lumpur hisap, Ustadz. Lumpur hisap tapi dia jalan santuy ke lumpurnya. Logikanya di mana, Bambang? Nah, singkat cerita, saat mereka berhasil mengeluarkan keranda, muncullah ular yang begitu banyak dan begitu burik tentunya. Ular, Pak Ustadz. Saya nggak mau mati di sini, Pak Ustadz. Tenang. Bahkan selain ular, harimau pun ikutan meramaikan film ini yang tiba-tiba berflicker di atas mereka. Meriah kali cuy, cuman nganterin satu jenazah. Dan setelah berhasil melewati rintangan kebun binatang, kini giliran tombak Moskov yang melayang ke keranda Nanda. Dimana karena pohonnya sangat besar, tentunya mereka kesusahan mengangkatnya. Tapi setelah Ratna berdoa, aduh, Ampunilah segala dosa mau suami saya ya Allah. Ayo bapak, kita coba lagi. Ayo. gua percaya yang namanya kekuatan doa ya. Tapi gak gini juga, buset, dah melebihi keinstanan mie instan. Kala itu mereka pun akhirnya sampai di garis finish dan sudah mengubur serta mendoakan agar Nanda tak diterima di sisinya.
Namun lagi-lagi udah capek-capek melewati banyak rintangan, bahkan berjalan dari Nganjuk sampai lintas Sumatera, bisa-bisanya kuburan Nanda malah ambles terjatuh ke jurang dan mereka hanya bisa menonton dari atas. Loh, kalau gitu dari tadi biarin aja dikasih makan harimau, Sat. Ending yang sungguh memburikan cuy. Kapan lagi kalian lihat ular 3GP, harimau 3GP? Apalagi lumpurnya, beuh. Oke, gua Wisnu. Stay wakwa guys.